Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Sampai selama-lamanya di tengah-tengah situasi dan kondisi goncangan atas dunia ini, kami percaya Engkau Allah perlindungan kami, Kau memberikan kami kemampuan, Kau memberikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami menang atas segala permasalahan hidup kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Dan saat Engkau hadir, Engkau akan melawat dan menjamah setiap kami. Engkau akan menyembuhkan yang sakit, Engkau akan memulihkan yang terluka, Engkau akan membuka segala ikatan dan belenggu, Engkau akan memberikan jalan keluar atas segala masalah-masalah kami, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau memakai bibir lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-umat-Mu Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kami percaya Roh Kudus, Kau akan memberikan kami kemampuan. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Saudara bersuka cita pada hari ini? Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Saya lihat jemaat antusias ya. Walaupun ada gereja-gereja yang juga mengadakan ibadah live streaming ya, Bapak Ibu online gitu ya, online service saudara. Tapi saya percaya hari ini kita ada di tempat ini, kita memiliki keberanian di dalam Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Berulang kali Roh Kudus menyatakan kepada kita untuk selalu tiap hari membaca Mazmur 91 saudara. Karena dalam membaca itu kita aman dalam perlindungan Tuhan saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tidak tahu situasi yang akan terjadi hari-hari yang akan datang. Tapi saat kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin saudara. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut. Walaupun memang kita harus berjaga-jaga dan melakukan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghindarinya saudara ya. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan, kita aman. Amin saudara. Amin. Hari-hari ini juga kalau kita lihat saudara, situasi goncangan bukan hanya yang lalu kita berpikir goncangan itu hanya bencana alam gitu ya saudara. Waktu itu Roh Kudus bilang akan ada satu waktu kita tidak bisa akses ke tempat ini gitu saudara ya. Tadinya kita berpikir oh itu mungkin hanya karena banjir atau gempa bumi atau apa. Tapi ternyata goncangan itu bukan hanya goncangan terhadap alam saudara. Goncangan terhadap ekonomi dunia hari-hari ini juga makin meningkat saudara. Saudara tahu
dolar sekarang udah berapa? Terakhir kemarin hari Jumat sih 14.800 sekian ya. Hanya dalam waktu 1-2 hari dari 14.500 sekian dia naik jadi 14.800 sekian. Kita nggak tahu situasinya saudara. Minyak dunia juga Arab Saudi itu jor-joran saudara ya, dia menurunkan harga minyaknya. Kita nggak tahu. Minyak bumi itu mempengaruhi harga pasar saudara. Kita lihat beberapa hari yang lalu minggu ini ya saudara ya, pasar saham juga sempat anjlok ya saudara ya, sempat dia berhenti sementara ya kalau saudara mengikuti perkembangan berita. Hal itu yang terjadi saudara. Dan bukan hanya goncangan ekonomi aja, ternyata sekarang ada goncangan sakit penyakit gitu saudara ya. Virus corona yang sudah melanda begitu banyak negara gitu saudara. Mulai dari Wuhan gitu, dari China saudara. COVID-19 saudara. Dan itu sudah sampai ke Indonesia. Tadi kita lewat Rumah Sakit Sulianti Suroso saudara ya. Di situ udah banyak mobil apa saudara. Kalau dulu kan sepi ya rumah sakit itu ya. Kalau saudara lewat, tadi ada banyak mobil-mobil Metro TV gitu saudara. Mau update bagaimana hasilnya gitu orang-orang yang dikarantina di sana saudara. Begitu banyak goncangan demi goncangan yang terjadi di sekeliling kita. Tapi kita percaya dalam perlindungan kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Hanya satu pasal saja saudara. Tapi kita akan melihat banyak hal. Tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah menang atas peperangan. Saudara mungkin berpikir, loh kita kan sekarang nggak menghadapi peperangan. Kita nggak berperang melawan siapa-siapa. Gitu ya saudara ya. Peperangan yang dimaksudkan di sini adalah peperangan bukan hanya peperangan fisik. Lewat gencatan senjata atau lewat senjata saudara serang menyerang, tidak saudara. Hari-hari kita, selama kita hidup di dalam dunia ini sebagai umat Tuhan, tiap hari kita akan berhadapan, kita akan menghadapi peperangan demi peperangan. Peperangan apa yang kita hadapi saudara? Ada orang bilang saudara, musuh yang terbesar itu siapa saudara? Ya? Musuh terbesar itu diri sendiri. Yang pertama, kita harus berperang terhadap diri kita sendiri, saudara. Kita harus memerangi apa, saudara? Pikiran kita. Karena pikiran inilah medan pertempuran, saudara. Semua bisa masuk ke dalam pikiran kita. Yang dari hati juga naik ke pikiran. Kekecewaan, itu juga peperangan, saudara. Saudara harus perangi itu supaya saudara tidak dalam keadaan kekecewaan. Ketakutan. Hari-hari ini orang pada takut. Sepi banget tadi jalanan, ya kan? Pada takut keluar rumah. Ya betul, berjaga-jaga. Tapi orang dalam keadaan takut, itu juga merupakan satu peperangan, saudara. Dalam pikirannya, dalam hatinya. Apalagi peperangan yang dari diri kita sendiri. Apalagi, saudara? Apalagi? Ragu-ragu, bimbang. Aduh, mau ke gereja atau enggak ya? Mau ini, mau itu enggak ya? Itu juga peperangan kita, saudara. Apalagi kepahitan. Kita simpan bertahun-tahun, timbun penuh. Pahit. Ketemu sama orang gak bisa melihat muka orang itu, gak mau. Itu juga peperangan kita, saudara. Apalagi cemas. Tadi takut udah. Kecemasan kita, kadang-kadang kecemasan yang berlebihan sampai saudara mungkin saking cemas, khawatir gitu. Aduh, apa yang akan kami makan, minum, pakai Tuhan. Hari-hari ini udah takutnya sembako udah habis. Nah, kecemasan muncul saudara ya. Terus apalagi situasi dan kondisi di sekitar kita. Itu juga peperangan kita. Peperangan kita itu menghadapi apa? Masalah kehidupan kita. Pergumulan hidup kita itu juga peperangan saudara. Masalah apa yang saudara hadapi? Masalah ekonomi kah? Atau masalah dalam keluarga saudara, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara? Atau masalah apa lagi dalam pekerjaan saudara? Mungkin aduh Tuhan, saya mau dapat pekerjaan yang terbaik, saya mau dapat pekerjaan yang baru. Atau saudara mungkin belum dapatkan pekerjaan dan itu adalah peperangan saudara. Apalagi anak-anak studi, dalam kuliah, dalam pelajaran di sekolah. Aduh Tuhan, kayaknya makin lama, makin naik tinggi kelasnya, kayaknya pelajaran makin susah nih. Aduh bagaimana nih, apalagi sekarang kampus-kampus ya udah mulai e-learning ya gitu, belajar di rumah. Udah banyak ya. Untar juga ya apa ya? Untar udah di oven belum, liburin belum? Udah banyak ya, selama 2 minggu ini kita tahu ya, anak-anak kita diliburkan selama 2 minggu, saudara. Tapi ada satu statement bilang kalau libur gitu jangan dibawa anaknya jalan-jalan, bukan sebagai vakansi gitu saudara ya, bukan sebagai liburan.
terjadi di Italia. Itu teman saya posting di Italia gitu, karena diliburkan, jadi dibawalah jalan-jalan ke negara yang lain gitu saudara. Makanya jadi lebih besar gitu dampaknya gitu saudara. Nah kita hari-hari ini, seperti yang Roh Kudus ingatkan kepada kita hari Jumat kemarin, saat kita ada di rumah, mungkin saudara bisa ada di rumah gitu saudara ya, yang off gitu ya. Kayak di kantornya Ana udah di offin, di Vanessa di Tokopedia juga kerja dari rumah. Inilah waktu kita untuk bergaul intim dengan Tuhan. Amin saudara. Di rumah saudara, bersama-sama anak-anak saudara mungkin ada di rumah. Saudara bangun mesbah doa, mesbah pujian dan penyembahan. Karena kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Itu pesan Roh Kudus waktu hari Jumat kemarin. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus menang atas semua peperangan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara mungkin juga berperang melawan sakit penyakit saudara. Saya nggak tahu saudara sakit apa saudara. Tapi itu peperangan saudara mungkin. Saudara memikirkan, aduh bagaimana kalau begini, kalau begitu. Itulah medan pertempuran saudara. Dan masing-masing kita itu punya peperangan sendiri-sendiri. Ya nggak? Nggak bisa saya bilang peperangannya Anton jadi peperangan saya. Beda-beda gitu saudara. Peperangannya siapa lagi? Evi akan berbeda dengan peperangannya Yolanda. Tiap-tiap kita punya peperangan masing-masing. Tapi tergantung kepada kita. Apakah kita mau menang atas peperangan kehidupan kita? Amin saudara. Kita akan lihat saudara hari ini tentang peperangan saudara. Bagaimana kita bisa menang atas peperangan. Firman Tuhan memberikan contoh yang luar biasa kepada kita tentang peperangan yang dihadapi oleh Yosafat saudara. Saudara bisa buka Alkitab saudara dalam kitab 2 Tawarik pasal yang 20 yang ke-20 ayat 1 sampai 29, tetap di situ saja saudara. Saya tidak akan baca ayat-ayat yang lain, tapi kita akan belajar dari pasal ini saudara. Bagaimana kemenangan atas Moab dan Amon itu dialami oleh Yosafat. Dan peperangan itu akan menjadi contoh bagi kita. Bagaimana cara kita untuk menang atas peperangan kehidupan kita masing-masing saudara. Kita akan lihat 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 29. Kita mungkin tidak usah baca karena ayat ini panjang. Saudara bisa menyimak saja. Saat itu saudara, Yosafat diperhadapkan dengan peperangan saudara. Dia menghadapi satu peperangan. Masalahnya apa saudara? Masalahnya adalah situasi itu sangat sulit. Dia dikepung saudara. Dia diserang oleh musuh dari segala penjuru. Di situ disebutkan ada Bani Moab, ada Bani Amon, ada orang-orang Meunim, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Kalau saudara baca dari awal sampai akhir saudara. Jadi dia dalam kondisi yang terjepit. Dia dalam kondisi yang sulit dan terkepung saudara. Posisinya adalah di lembah saudara. Nih. Jadi ini versi sekarang ya. Saya belum pernah ke sana. Jadi lembah ini lembah saudara. Di pinggir-pinggirnya adalah perbukitan. Dan posisi Yosafat pada saat itu saudara, dia dikepung dari segala penjuru. Dari Bani Amon, Moab, dari orang-orang pegunungan Seir. Jadi dia ada di tengah-tengah dan posisinya itu ada di lembah saudara. Kalau saudara bayangkan saudara, ini hanya ilustrasi saja dan ini aktualnya seperti itu saudara. Kalau di sekeliling Yosafat dari gunung-gunung udah ada yang mengepung dia dan dia akan diserang dari segala penjuru. Kira-kira bagaimana kalau saudara posisinya ada di tengah-tengah sini di lembah? Yang lain udah di atas, bukit-bukit semua, segala penjuru menyerang dia. Sulit nggak kira-kira? Mau keluar dari mana? Nggak bisa, nggak ada jalan keluar. Mau melarikan diri kemana? Begitu juga dengan kita menghadapi peperangan saudara. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Tapi nanti Tuhan akan ajarkan strategi peperangan saudara kepada kita. Karena Tuhan sudah memberitahukannya kepada Yosafat. Dan pada saat itu saudara, ya namanya dikepung dari segala penjuru, diserang dari segala penjuru. Yosafat kira-kira takut apa enggak? Takut apa enggak? Takut gak Yosafat? Yosafat juga masih manusia saudara. Walaupun dia raja, dia penguasa, dia juga takut. Kita lihat ayatnya saudara. 2 Tawarik 20 ayat 1. Sambil saudara menyimak. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Apa saudara? Yosafat menjadi takut. Masih manusia saudara. Begitu juga dengan kita. Menghadapi peperangan, pasti saudara
merasakan takut. Wajar saudara. Jangan bilang, oh karena udah hamba Tuhan, udah pelayan Tuhan, saudara gak takut. Pasti ada di dasar hati kita. Seperti Yosafat saudara. Walaupun dia punya pasukan yang backup dia saudara, tapi dia menjadi takut. Tetapi dalam kondisi Yosafat menjadi takut, apa yang Yosafat lakukan saudara? Lanjut. Lalu apa? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kita lihat tindakan Yosafat dalam menghadapi peperangan, dalam kondisi yang sulit. Apa yang Yosafat lakukan saudara? Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia tidak cari ilah-ilah yang lain. Dia nggak cari pertolongan kepada batu-batu atau berhala-berhala pada waktu itu saudara. Tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri saudara. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan kalau takut saudara menghadapi peperangan. Kemudian apa lagi yang dilakukan Yosafat saudara? Yang kedua, dia menyerukan untuk berpuasa saudara. Karena dia merasa gak mampu. Dia menyerukan karena puasa itulah kekuatan kita di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak sanggup. Kita menyangkal diri kita meminta pertolongan Tuhan. Itu ada di ayat 4 saudara. Meminta pertolongan dari Tuhan. Yosafat tidak minta pertolongan dari raja-raja negeri yang lain. Ayo bantuin saya nih, saya udah terkepung, saya udah terjepit, situasi saya udah sulit banget. Gak minta bantuan raja-raja negara lain saudara. Dia meminta pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Di ayat yang keempat. Kemudian apa lagi yang dilakukan Yosafat? Kita akan lihat doa seperti apa yang didoakan oleh Yosafat dalam ayat 6 sampai 12. Saya lanjut. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita lihat bagaimana orang-orang Yehuda di zaman pemerintahan Yosafat, mereka mencari pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Datang mereka berkumpul saudara. Lalu doa seperti apa yang dinaikkan oleh Yosafat? Kita lihat. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya tidak tulis semua ayat, saudara bisa baca sendiri di rumah saudara. Tapi kalau kita lihat tindakan Yosafat berdoa. Doa seperti apa yang disampaikan oleh Yosafat kepada Tuhan? Yosafat, kalau saudara baca tadi, Yosafat berseru kepada Tuhan di dalam kesesakannya. Pasti dia dalam keadaan sesak, orang dalam keadaan takut kok. Ya nggak saudara? Kalau saudara ketakutan, kira-kira suka nyesek nggak dadanya? Nyesek kan? Kalau saudara takut, cemas, stres, khawatir, larinya ke sini gitu saudara ya. Tapi dalam kesesakan, Yosafat berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Jadi dia berseru sampai Tuhan mendengar saudara. Kalau saudara baru berdoa satu kali, saudara udah minta, maunya jawabannya instan. Sampai Tuhan mendengar saudara. Jadi ketok terus. Makanya firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kalau pintunya belum terbuka, ketok terus. Amin. Kalau pintunya belum terbuka, apa saudara? Ketok terus.
Gedor terus pintu surga. Tuhan, pintu saya belum terbuka nih. Buka pintunya gitu saudara ya. Amin. Amin. Colek lagi kanan kiri. Kalau belum didengar, ketok terus. Doa terus. Amin saudara. Buka kuncinya. Saudara sudah diberikan kunci kerajaan surga loh saudara. Buka. Gedor terus. Iya kan? Sampai waktu Tuhan tiba. Tuhan juga dengar, aduh ini kayaknya tiap hari. Dilihat lagi, wah datang lagi, dia ngetok lagi gitu saudara ya. Coba kalau saudara juga rumah saudara diketok-ketok terus, saudara pasti ada waktunya saudara buka ya kan? Lalu apa lagi? Doa dari Yosafat. Dia sadar tidak punya kekuatan apa-apa. Tadi kita sudah lihat ya ayatnya ya. Yosafat sadar, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Dia tahu kekuatannya besar gitu. Karena gabungan dari beberapa bani gitu ya saudara, dari beberapa negara lah istilahnya kalau zaman sekarang. Kemudian statement Yosafat saudara kita lihat. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita saudara. Ayat yang ke-12 ini saudara. Yang saya kuningin ya saudara. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di saat saudara menghadapi peperangan, menghadapi situasi dan kondisi yang sulit, saudara kehabisan akal, gak tahu lagi harus bagaimana. Aduh Tuhan capek, Tuhan capek, saya gak mau begini terus. Saudara, apa yang harus saudara lakukan? Doa ini, doa yang dipanjatkan oleh Yosafat. Kami tidak tahu lagi Tuhan apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Jadi dalam keadaan terjepit saudara, jangan tertuju fokus kepada hal-hal yang lain, cari kesenangan-kesenangan dunia, cari kepentingan-kepentingan sendiri saudara. Tapi mata kita tertuju kepada Tuhan, fokus Amen. Saudara memandang Tuhan. Amin. Amin. Saat saudara dan saya memandang Tuhan, Tuhan akan melihat dari sorga saudara. Amin. Lanjut saudara. Nah, setelah itu saudara, setelah Yosafat dan rakyat Yehuda itu berdoa saudara, beserta dengan istri dan anak-anak mereka ya, kalau saudara baca, mereka unity. Tuhan memberikan strategi peperangan. Strategi peperangan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosafat saudara? Kita lihat ayat 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kita lihat bagaimana Tuhan menyampaikan suaranya itu lewat Yahaziel, saudara. Yahaziel di sini dihinggapi oleh Roh Tuhan. Jadi Roh Tuhan, Roh Kudus itu bisa berbicara. Kalau orang lain mungkin bilang, oh Roh Kudus tidak bisa menyampaikan pesannya. Ini terjadi saudara di zaman Yosafat saudara. Jadi Yahaziel ini dihinggapi oleh Roh Tuhan dan dia menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat. Amin saudara. Saudara percaya pekerjaan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus berbicara bagi kita? Amin. Kita percaya Roh Kudus bisa memberitakan sebelum sesuatu hal itu terjadi. Berapa banyak yang kita alami menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Roh Kudus sudah memberitahukan lebih dahulu dan kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Amin saudara, ini terjadi saudara, ada di dalam firman Tuhan. Tuhan bisa memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan isi hatinya. Amin saudara. Peperangan seperti apa saudara? Strategi seperti apa yang Tuhan berikan? Berperang tapi tidak bertempur. Nanti kita lihat ayatnya ya. Saudara mungkin pikir aneh ya, suruh perang tapi gak usah bertempur. Bukannya peperangan itu harus bertempur, ayo maju gitu ya saudara ya. Perang, ada komandannya, panglimanya, seluruh serang. Tapi bukan strategi seperti itu saudara yang diajarkan oleh Tuhan. Ayat 17, buktinya, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, apa saudara? Tinggallah berdiri di tempatmu.
saja. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Amin, saudara. Suruh apa? Suruh tinggal di tempat. Karena firman Tuhan ada berkata, di dalam tinggal diam, di situ terletak kekuatanmu, saudara. Tinggal diam bukan diam-diam aja, tapi tinggal di dalam doa, saudara. Amin. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Kira-kira suara yang sangat nyaring itu kayak apa, saudara? Kalau saudara bilang haleluya, nyaring, haleluya, itu nyaring nggak? Coba saudara praktek dulu. Saya mau tes saudara 3 kali. Saudara sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Nyaringnya seperti apa? Siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Strategi peperangan yang kedua yang Roh Kudus berikan kepada Yosafat adalah dengan pujian dan penyembahan. Tadi Yosafat sujud menyembah ya. Jadi strategi peperangan yang kedua yang diberikan Tuhan adalah dengan pujian. Tadi saudara sudah baca ayat 18 sampai 19. Sebelum mereka berperang, mereka memuji Tuhan. Amin, saudara. Sebelum mereka berperang, mereka memuji Tuhan. Kemudian saat berperang, nanti saudara akan baca ya. Saudara bisa baca juga sambil menyimak. Saat berperang dalam ayat 21 sampai 22, mereka juga memuji Tuhan. Dan sesudah berperang, ayat 26 dan 28, mereka juga memuji Tuhan. Jadi, dalam menghadapi peperangan saudara, bukan cuma waktu berperangnya aja. Sebelum saudara berperang, saudara memuji Tuhan. Waktu saudara berperang, saudara juga memuji Tuhan. Setelah selesai, finish, saudara juga memuji Tuhan. Kenapa setiap pendoa berdoa saudara, di akhir pelayanan kami selalu harus bilang segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Setelah kami menyelesaikan segala sesuatu, karena kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami yang melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa saudara. Sesudah berperang harus memuji Tuhan. Itu strategi peperangan yang efektif yang Tuhan ajarkan kepada Yosafat, dan itu juga menjadi acuan buat kita saudara, dasar bagi kita menghadapi peperangan. Kita lihat yang 21-22. Iya, ini waktu mereka berperang ya saudara ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang. Jadi ada orang-orang yang diangkat untuk memuji Tuhan, yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Jadi memuji Tuhan itu harus dengan kekudusan saudara. Baru saudara bisa menghadapi peperangan dan mendapatkan kemenangan. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Jadi posisi orang-orang yang memuji Tuhan ini adalah di depan orang-orang yang bersenjata loh saudara. Karena sebetulnya mereka gak pakai senjata loh dalam peperangan ini. Walaupun sudah siap sedia dengan senjata pasti. Ya kan, namanya prajurit pasti senjata ada gitu ya saudara di tangan. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, baca saudara, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Mereka pakai senjata nggak? Enggak, cuma nyanyikan nyanyian pujian waktu berperang kok saudara. Coba cari ayatnya, ada nggak? Mereka pakai senjata, suruh malah tinggal tetap, tinggal berdiri tempatmu. Kembali saudara. Nanti yang setelah mereka menang, saudara, mereka kembali menyanyikan nyanyian pujian, kita akan lihat. Kita kembali dulu dengan pujian. Jadi strategi yang kedua adalah dengan pujian dan penyembahan. Sebelum, saat berperang, dan sesudah berperang. Kemudian yang ketiga adalah modalnya apa saudara? Percaya saja.
percaya akan kuasa Tuhan? Kalau saudara percaya akan kuasa Tuhan, ya namanya orang menaruh kepercayaan. Saya bisa menaruh kepercayaan kepada Pak Agem. Saya akan percaya apapun yang dia tunjukkan pasti akan saya ikutin, saya taat gitu ya saudara ya. Yang namanya percaya berarti harus ikut apa yang Tuhan mau. Jangan kita bilang, oh saya percaya Tuhan, tapi Tuhannya di sana, kita kemari gitu ya saudara. Apa itu percaya saudara? Enggak ya saudara ya. Tapi saat kita percaya Tuhan dan percaya nabi-nabinya, Tuhan bisa menampakkan dirinya secara langsung. Tapi Tuhan juga bisa memakai hamba-hamba Tuhan dengan karunia nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Mereka hendak berangkat. Berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Amin saudara. Saudara percaya kepada Tuhan? Amin. Amin. Percaya saja walaupun kelihatannya mustahil. Kayaknya gak mungkin. Pikiran ini hanya terbatas saudara. Ini medan pertempuran kita, medan peperangan kita memang di pikiran. Benar gak ya? Benar gak ya? Kayaknya susah, gak mungkin deh. Kalau saudara udah berpikir seperti itu, berarti tandanya saudara tidak percaya. Ya gak saudara? Tandanya saudara tidak percaya kalau masih mikir, menimbang-nimbang. Benar gak ya? Saya disuruh begini. Pokoknya saudara taat aja gitu. Itu namanya saudara percaya saudara. Amin. Amin. Kita lihat selanjutnya saudara. Ya, percaya kepada Tuhan dan nabi-nabinya. Itu strategi peperangan dari Roh Tuhan. Kita lihat hasil dari peperangan Yosafat, saudara. Kita lihat tadi Tuhan memberikan kemenangan. Hasilnya seperti apa? Kita lihat hasilnya adalah kemenangan. Amin, saudara. Kemenangan. Yosafat menang. Saudara baca dari awal sampai akhir tadi ceritanya. Yosafat menang atau kalah? Menang, saudara. Karena apa? Ayat 22 dibilang Tuhan menghadang musuh mereka. Bahkan ayat 23, musuh mereka itu jadi saling menyerang. Moab sama Amon tadinya mau nyerang, malah nyerang temennya yang lain. Saling membunuh, saling menyerang. Dan kita lihat musuh itu menjadi bangkai. Kita lihat 22, 23, 24. Kita lihat ya di sini. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, sehingga mereka terpukul kalah. Berarti mereka udah menang ya. Terus lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Padahal tadinya mereka bersatu ya. Kalau saudara lihat ya urutan ceritanya, mereka tadinya bersatu kan mau menyerang Yosafat. Tapi saudara lihat, total mereka menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Kebalik, ada pembalikan keadaan. Yang tadinya mau nyerang, malah balik nyerang temannya sendiri. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Masuk di akal nggak saudara? Tadinya bersatu untuk menyerang kok. Begitu juga dengan kita saudara. Mungkin orang-orang lain mau berusaha menjatuhkan saudara, tapi bersatu jalan mereka menyerang engkau. Bertujuh jalan mereka akan kocar-kacir lari dari saudara. Itu firman Tuhan, dan ini terjadi dalam peperangan Yosafat saudara. Jadi saling bunuh-membunuh yang tadinya bersatu. Aneh kan saudara? Tapi inilah peperangan bersama Tuhan. Itu yang terjadi saudara. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Benar loh saudara. Dan di firman Tuhan gak ada yang terluput. Musuh-musuh kita dibantai habis. Amin saudara. Itu peperangan dari Tuhan. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat selanjutnya saudara. Kita lihat hasil dari peperangan ini adalah apalagi saudara? Apa saudara? Berkat. Kalau saudara baca berkat pasti, aduh Tuhan, saya mau dong berkat. Kadang-kadang kita pengen berkatnya aja tapi gak pernah perang. Berkat itu mengikuti setelah peperangan loh saudara. Setelah saudara menghadapi peperangan, berkat dan tuaian jarahan itu akan mengikutinya. Kalau saudara gak pernah perang, gimana mau menang?
ya kan? Saudara-saudara nggak pernah perang, saudara meminta berkat, tapi nggak mau melalui proses peperangan gitu saudara. Kemudian apa lagi? Nanti kita lihat ayatnya sekalian. Sukacita saudara, kita lihat ada sukacita ketika mereka, ya pasti orang menang pasti ada sukacita. Kemudian musuh-musuh negeri-negeri lain di sekeliling kerajaan Yehuda itu menjadi takut. Kita lihat ayatnya 25, 27, 29. 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk apa? Menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Jadi gak sanggup lagi bawa, orangnya gak cukup untuk ngangkutin jarahannya gitu ya saudara ya. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. 3 hari. Saudara bayangin ngejarah 3 hari dengan laskarnya. Saya gak tahu, pasti Yosafat punya pasukan banyak ya gak saudara. Ngejarah 3 hari kayak apa sih? Mereka menang saudara. Itu yang terjadi karena mereka mengikuti peperangan bersama Tuhan. Banyak banget berkatnya saudara. Lalu, nah ini saya menyinggung kembali. Pada hari keempat setelah menang nih ya, mereka berkumpul di mana? Di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat menang bukan hura-hura, bawa barang-barang berkatnya, bawa pulang. Lupa mengucap syukur, lupa memuji Tuhan lagi. Begitu juga dengan saudara. Kalau saudara sudah menang atas peperangan saudara, jangan lupa memuji Tuhan lagi. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa, begitu diberkati Tuhan gak pernah datang-datang ke gereja gitu loh saudara. Amin. Di sini gak ada. Amin. Mereka memuji Tuhan lagi, itu sebabnya dinamakan lembah pujian. Kemudian kita lihat selanjutnya hasilnya. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Apa saudara? Sukacita. Udah menang. Lalu apa lagi? Musuh-musuhnya jadi takut. Saudara lihat ayat 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Takut semuanya. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Amin saudara. Itu hasil dari peperangan bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan saudara? Mari berperang bersama Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya. Saudara tinggal diam saja di tempat saudara. Tapi bukan diam-diam aja. Dalam doa saudara. Dan dengan apa tadi yang kedua strateginya? Pujian saudara. Sebelum, sesudah perang. Waktu saat berperang juga memuji Tuhan. Itu strategi. Dan yang ketiga, percaya. Percaya aja. Pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Saudara mau percaya kepada Tuhan? Colek kanan kiri. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Amin. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir. Tadi kan ada berkat saudara ya setelah menang atas peperangan. Kita lihat Yoel pasal yang ketiga ayat 9 sampai 16. Ini yang benar Roh Kudus sampaikan di akhir tahun 2019 tentang mengayunkan sabit. Jadi berkat tuayan itu akan mengikuti setelah kita melalui proses peperangan dan menang atas peperangan itu. Amin saudara. Kita lihat Yoel pasal yang ketiga ayat 9 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa
segala penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Amin, saudara. Tuhan adalah tempat perlindungan kita di saat langit dan bumi bergoncang, saudara. Tuhan adalah tempat perlindungan saudara yang sayang. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat, kita ini adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawan Tuhan, pahlawan yang gagah perkasa. Jangan saudara pikir, aduh nggak sanggup gembala, saya nggak bisa. Saudara lihat di sini, gerakan para pahlawan. Mata bajak harus ditempa jadi pedang, harus naik kelasnya, levelnya naik, saudara. Pisau-pisau yang hanya pisau-pisau pemangkas biasa harus dirubah jadi tombak karena akan dipakai untuk peperangan, saudara. Dan baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kadang-kadang kita suka minder gitu ya, saudara, berlebihan, rendah diri gitu, saudara ya. Nggak berdaya, nggak berkata, nggak bisa apa-apa. Tapi ayat ini mengatakan kita harus bisa berkata, aku ini pahlawan. Amin. Ayo katakan kepada diri saudara, saya adalah pahlawannya Kristus. Saya adalah pahlawan Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Bergeraklah, berkumpullah. Nah di sini bawa semua pahlawan-pahlawan Tuhan harus berkumpul di lembah Yosafat. Ya tadi tempat peperangannya Yosafat. Jadi semua pahlawan-pahlawannya Tuhan itu harus berkumpul di lembah Yosafat. Jadi harus mau melalui proses peperangan sebelum Tuhan memberikan kemenangan. Saudara ya. Lalu setelah itu apa? Setelah berkumpul kita tahu ceritanya tadi ya tentang lembah Yosafat. Makanya dibilang maju ke lembah Yosafat. Di sana Tuhan akan duduk untuk menghakimi. Ayunkanlah sabit. Jadi setelah saudara ada di lembah itu, saudara juga bisa mengayunkan sabit Tuhan untuk menjara jiwa-jiwa saudara. Bukan hanya menjara berkat-berkat saja, tapi jiwa-jiwa itu dan berkat-berkat Tuhan itu akan mengikuti masuk dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Irik udah penuh, banyak jiwa-jiwa. Kalau Tuhan izinkan goncangan itu terjadi, seperti saat ini saudara, kita akan lihat bagaimana orang-orang akan kembali mencari Tuhan. Amin, saudara. Mereka yang tadinya udah lupa sama Tuhan, sibuk jalan-jalan, dan kemarin Roh Kudus bilang, saudara, saatnya mereka datang ke rumah Tuhan, saatnya mereka mencari Tuhan dan wajahnya, saatnya mereka bergaul intim dengan Tuhan. Banyak orang di lembah penentuan, saudara. Hari Tuhan sudah sangat dekat, saudara. Tuhan akan datang kembali. Pelajaran yang kita ambil dari lembah Yosafat adalah, kesimpulannya saudara, yang pertama adalah lembah inilah lembah tempat peperangan. Di saat Yosafat dalam kondisi terjepit, diserang dari segala penjuru, dia nggak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Tapi dia minta pertolongan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia tidak pergi kepada orang lain. Dia mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepadanya strategi, saudara. Kepada Yosafat pada saat itu, saudara. Dengan pujian dan penyembahan, saudara. Bahwa Allah yang akan berperang ganti mereka. Dan dengan modal percaya saja, saudara. Hanya dengan pujian dan penyembahan, mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dan memperoleh kemenangan. Lembah Yosafat adalah lembah pujian. Karena di sanalah kerajaan Yehuda, umat-umat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan sebelum mereka berperang, saat mereka berperang, dan sesudah mereka berperang. Dan lembah Yosafat yang ketiga adalah lembah berkat dan lembah tuayan. Setelah mereka melalui proses peperangan, saudara lihat ada banyak jarahan yang mereka dapatkan. Ada tuayan dari hasil peperangan mereka saat mereka mendapatkan kemenangan. Dan yang keempat, lembah Yosafat berbicara tentang lembah penentuan. Tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dia akan menghakimi kita. Apakah saudara menang atau kalah, itu tergantung kepada saudara sendiri. Menghadapi peperangan demi peperangan yang berbeda-beda dari masing-masing orang, saudara. Hari-hari ini, peperangan apa yang saudara hadapi, saudara? Saudara berperang terhadap diri saudara sendiri. Saudara takut, saudara cemas, saudara khawatir, saudara kepahitan, saudara kecewa sama orang lain.
Saudara nggak tahu mau berbuat apa-apa. Medan pikiran-pikiran saudara merasa nggak sanggup, nggak mampu, nggak berdaya. Itulah peperangan saudara. Saudara harus menang atas pikiran saudara. Amin. Saudara harus menangkan pertempuran itu. Saudara harus menangkan peperangan itu. Tuhan, saya nggak sanggup lagi. Mungkin menghadapi situasi dan kondisi di sekeliling saudara seperti sekarang ini, sakit penyakit saudara di sekeliling kita. Itu juga peperangan kita. Apalagi di kantor, pekerjaan saudara mungkin, di studi saudara, di keluarga saudara. Tuhan, saya nggak sanggup lagi. Aduh, kok suami saya kayak gini, kok istri saya kayak gini, kok anak-anak kayak begini. Tuhan, itu peperangan saudara dan saudara harus menang atas peperangan saudara dengan strategi perang yang diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Situasi apa? Peperangan apa? Pergumulan hidup apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini? Saudara harus menang atas peperangan saudara. Katakan kanan kiri saudara, kita harus menang atas peperangan kita. Jangan mundur, jangan menyerah. Karena kalau saudara mundur, saudara tidak akan pernah memenangkan peperangan. Ya kan? Gimana bisa menang kalau udah mundur duluan, takut duluan? Menang atas peperangan. Itu pesan Tuhan buat kita semua hari-hari ini, saudara. Dan di lembah penentuan, menang atau kalah tergantung saudara. Apakah saudara mau berperang dan tidak meninggalkan masalah saudara? Dan karena ada banyaknya masalah saudara, nggak sanggup lagi. Saudara harus menghadapi masalah saudara dengan berperang bersama-sama dengan Tuhan. Minta strategi Tuhan. Beda-beda memang. Kalau dalam ayat ini Yosafat ditunjukkan seperti itu. Tapi ada hal-hal lain yang Tuhan bisa nyatakan lewat hamba-hambanya. Lewat karunia kenabian saudara. Akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Karena lembah penentuan itulah akhir dari penghakiman. Itu penghakiman terakhir saudara. Menang atau kalah? Saudara mau menang atau kalah? Mau apa? Aduh, mana nih prajuritnya saudara? Saudara mau menang atau kalah? Menang saudara. Amin. Harus memuji Tuhan walaupun hati ini sakit itu. Aduh Tuhan, saya harus memuji Tuhan, bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Tadi kan seperti itu ya contohnya gitu saudara. Amin saudara. Kita tidak takut. Yosafat awalnya takut, tapi begitu dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dia menjadi kuat karena yakin Tuhan yang akan memberikan kepadanya kemenangan. Amin. Terus berperang saudara, menghadapi peperangan hidup saudara. Jangan saudara anggap juga kami juga, wah karena hamba Tuhan ada peperangan-peperangan kami saudara. Peperangan di kantor gitu ya saudara ya. Peperangan pelayanan. Itu juga kita harus berperang setiap hari gitu saudara. Dan harus dilalui. Jangan mundur. Amin saudara. Katakan lagi kanan kiri. Jangan mundur. Jangan menyerah. Amin. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Takkan berhenti apa saudara? Percaya. Itu modal kita. Itu kekuatan kita. Firman Tuhan sampai di sini saudara. Saya percaya Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh. Di saat kita menghadapi peperangan, Roh Kudus akan mengingatkan firman ini saudara. Roh Kudus menaruh hal ini dalam hati saya agar kita semua menang atas peperangan iman kita, peperangan rohani kita, sampai langkah kita yang terakhir. Amin saudara. Kita memperoleh kemenangan demi kemenangan yang gila